Tadi ada. Oke. Kayaknya udah cukup ya. Lanjut ya. Jadi kita diskusi tentang prediksi keuangan dan prediksi kesulitan keuangan dan prediksi kebangkrutan. Kebangkrutan adalah kondisi keuangan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dalam jangka pendek atau likuiditas atau technical solvency dan mengalami insolvency debt lebih besar daripada aset. Jadi kalau berbicara tentang peluang bangkrut itu, satu adalah current asset lebih kecil daripada current liability atau utang lebih besar daripada aset. Ini banyak terjadi di perusahaan Indonesia. Ada sekitar tahun 2015 itu saya teliti itu ada 135-an di bidang manufaktur. Pengertian lainnya dapat dikatakan bila total kewajiban melebihi total aktiva. Jadi utang lebih besar daripada harta. Sebagai contoh di Indonesia tahun 97, puluhan bank mengalami kebangkrutan, tapi pemerintah ingin bank-bank tersebut tidak bangkrut, maka diberikan bantuan likuiditas Bank Indonesia yang sangat merugikan negara dan jumlahnya sangat besar sehingga berdampak pada perekonomian Indonesia sampai saat ini. Pemerintah memberikan kredit BLBI karena menjaga kredibilitas pemerintah di mata masyarakat dunia. Mau tidak mau memang harus diberikan, tapi banyak disalahgunakan. Banyak disalahgunakan. Yang terakhir Joko Chandra misalnya itu kan terkait BLBI, Ramli, itu semua terkait BLBI. Masih ada nggak ya? Jadi banyak hal yang sangat terkait dengan BLBI ini. Kita lanjut. Kayak kemarin Joko Chandra itu kan dikejar-kejar oleh KPK ya, itu karena terkait dengan BLBI. Masih ada nggak? Nggak ada ya. Masih ada juga. Harusnya sih udah cukup ini. Kelas B dan C udah 83 orang. Oke, kita lanjut. Sepertinya udah cukup. Mudah-mudahan tidak mengganggu lagi ya. Ini dia ya. Ketidak kondisi insolvensi ini atau di mana kondisi di mana utang lebih besar dari aset ini, ada dua hal yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Pertama, dilikuidasi. Jadi dilikuidasilah bank-bank itu. Kedua, direorganisasi. Ada juga caranya itu di merger. Jadi misalnya waktu Bank Mandiri itu muncul, dilakukan merger dengan bank baru, itu salah satu karena bank-bank itu juga kesulitan likuiditas. Itu salah satu. Kemudian semua bank pada saat itu 97 itu bermasalah. Semua bank, Anda belum lahir di situ. Anda belum lahir, Anda lahirnya kan tahun 2000 ini rata-rata, anak 2018. Jadi mengerikan sekali nak. Saya ingat pada saat itu bunga bank saja untuk deposito itu sampai 60% per tahun. Berarti kan kalau 60% per tahun sama dengan 12% per bulan. Artinya jika kamu mendepositokan uang 1 juta, maka per bulan itu bunganya adalah 120.000. Itu bunga yang sangat besar sekali. Akibatnya orang kalau minjam uang ke bank, dia tidak bisa untuk membayar. Karena dia harus membayar bunga bank di atas 120.000 per bulan, 120.000 rupiah per bulan jika dia itu meminjam misalnya di atas 1 juta. Ya, jadi dia pinjam 1 juta, dia harus membayar bunga di atas 120.000 per bulan. Karena bank harus membayar kepada yang punya deposito 120.000 per bulan. Jadi sementara daya beli masyarakat menurun. Jadi akibatnya apa?
bank itu semua mengalami kesulitan. Orang juga tidak mau menyimpan uangnya di bank lagi. Ketakutan semuanya. Dia pengen cash, mana tahu terjadi apa-apa. Nah, tahun 97 juga diwarnai dengan terjadinya RAS. RAS itu adalah penarikan uang secara besar-besaran secara serentak dari bank. Jadi ditutupin rekeningnya karena takut. Nah, itu yang terjadi. Akibatnya likuiditas itu menurun, bahkan sangat tidak liquid bank-bank itu pada saat itu. Bank Harapan Sentosa, Bank Tamara, dan banyak sekali bank-bank yang lain. Ya, itu yang saya ingat itu hanya beberapa. Tapi yang relatif kuat itu fundamentalnya pada saat itu kalau bank swasta adalah BCA dan Bank Danamon. Mereka relatif bagus pada saat itu. Artinya justru mereka kuat. Bank Bali saja waktu itu juga termasuk bank yang kuat, itu goyang, dia menjadi bank permata. Nah, bank lain yang bertahan itu adalah Bank Niaga, yang sekarang menjadi CIMB Niaga. Yang lain-lain itu berat sekali mereka alami pada saat itu. Jadi, pemerintah memberikan bantuan, namanya bantuan likuiditas Bank Indonesia. Tujuannya apa? Kalau semua bank itu bangkrut, kepercayaan masyarakat dunia kepada Indonesia itu akan menurun. Akibatnya tidak akan ada lagi investor yang mau datang ke Indonesia. Kalau tidak ada investor yang mau datang menanamkan modalnya ke Indonesia, otomatis perekonomian Indonesia akan memperoleh dampak yang sangat signifikan. Hal-hal seperti itu nanti akan terjadi. Makanya diberikan. Namun banyak yang menyalahgunakan BLB itu. Banyak penyelewengan sampai saat ini terakhir yang dikejar-kejar itu adalah Joko Chandra. Itu sangat terkait dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Kalau saya tidak salah itu di zaman pemerintahannya Megawati itu tahun 2001. Itu kira-kira. Kenapa? Kenapa bisa terjadi kegagalan usaha perusahaan mengalami kesulitan keuangan? Satu, kekurangan pengalaman manajemen secara operasional dan tidak kompeten. Kurangnya pengalaman secara manajerial. Keseimbangan antara keuangan, produksi pemasaran, dan fungsi lainnya tidak baik. Ada penyelewengan dan korupsi atau KKN. Ini banyak terjadi pada bank di Indonesia pada saat ini. Pada saat itu. Penyelewengan, korupsi, dan KKN. Itu juga. Kalau kalian lihat sekarang masalah di Jiwasraya, sebenarnya intinya adalah penyelewengan. Penyelewengan antara pemegang saham, investor, dengan pengelola atau manajemen, bermain-main mereka dalam hal ini. Jadi ada penyelewengan, ada korupsi atau KKN, makanya mereka itu di penjara. Kemudian sebab-sebab kegagalan itu juga bisa bencana alam. Tuntutan serikat buruh yang berlebihan, pungli. Contohnya lah di Indonesia ini, hati-hati loh kalau buruh itu. Dia minta gaji misalnya 5 juta. Sementara salesnya perusahaan tidak ada. Bagaimana mereka akan dibayar gajinya? Otomatis perusahaan akan menjual asetnya untuk membayar gaji. Akibatnya perusahaan bangkrut. Kemudian pemerintah membuat peraturan yang memberatkan. Antara lain, kenaikan BBM, perpajakan, dan lainnya. Perusahaan persaingannya, karena persaingan yang sangat tajam antar perusahaan sejenis, mengalami kerugian terus-menerus. Ini yang kerugian terus-menerus, ini yang betul-betul saya amati di tekstil, pernah itu. Selama 5 tahun berturut-turut perusahaan rugi. Bagaimana untuk menjalankan operasional? Terpaksa menambah utang. Asetnya lebih kecil daripada utang. Itu mengarah kepada kebangkrutan. Ya, itu. Bagaimana memprediksi? Pertama dengan analisis rasio keuangan, kedua dengan Alman Jet Score, ini yang paling terkenal Alman Jet Score, ketiga dengan shutdown point ya, atau shutdown cost, keempat analisis surat keputusan kementerian, ini untuk BUMN lah ini. Nggak mungkinlah BUMS, badan usaha milik swasta, menggunakan surat keputusan kementerian. Karena di BUMN itu ada keterkaitan, ada state ownership, ada kepemilikan negara, ada kepemilikan saham oleh negara pada perusahaan tersebut.
Contohnya Garuda, itu mayoritas. Bank Mandiri, mayoritas negara yang memiliki saham. Kemudian BRI, BNI 46, ya, itu BTN, itu semua perusahaan-perusahaan milik negara. Banyak lagi yang lain, Telkom, itu perusahaan negara, ya. Sukovindo, itu termasuk perusahaan negara. Kimia Farma yang lagi melejit sekarang ini, yang memproduksi vaksin Bio Farm, itu BUMN. Jadi negara memiliki saham di sana secara mayoritas. Bagaimana caranya? Untuk BUMS, kita sekarang fokus ke BUMS ya. Nah, pertama, analisis univariat, caranya adalah rasio-rasio secara terpisah diuji untuk mengetahui penyimpangan. Ya. Contohnya misalnya pengaruh biaya tetap berbanding terbalik dengan pendapatan. Semakin besar biaya tetap, semakin kecil pendapatan. Nah, jadi kan sementara itu kan bermasalah. Jadi fixed cost semakin besar, tapi pendapatan operasional makin kecil. Ini bermasalah, itu menuju kebangkrutan itu. Ya, coba di sini. Biaya operasional fixed cost dibanding operational income, jika dia ini semakin besar, itu bermasalah. Sebaiknya kalau fixed cost misalnya 1, operational income 10. Bahkan kalau boleh 20. Tapi kalau misalnya ini semakin besar, ini semakin kecil, itu menuju kebangkrutan. Itu dari analisis rasio. Kemudian time interest earn, pendapatan dari yang dibandingkan dengan laba. Ya. Jadi misalnya total utang dibanding dengan total aset lebih besar dari 1, itu bermasalah. Ya, itu bermasalah. Total utang dibagi dengan total aset lebih dari 1. Atau utang jangka panjang lebih besar daripada total aset, itu bermasalah. Itu dari sisi univariat. Kemudian misalnya kalau bunga lebih tinggi daripada laba, ini kan bunga ini. Time interest earn, iya kan? Ini bunga dibandingkan dengan laba, bunga lebih tinggi dari laba, itu juga bermasalah. Berarti utangnya banyak sekali. Bunga yang harus dibayarkan 1 juta, sementara labanya hanya 500.000. Itu akan menambah utang karena bunga saja tidak lunas. Itu Indonesia sekarang. Untuk membiayai Indonesia itu dengan utang sekarang ini, karena kita nggak punya uang. Makanya utang kita menggunung. Nah, kemudian yang lain misalnya utang jangka pendek lebih besar daripada kewajiban jangka pendek. Itu juga bermasalah. Utang 100 juta, kewajibannya misalnya 800.000, itu bermasalah. Jadi banyak rasio-rasio keuangan yang berguna untuk menguji apakah perusahaan itu menuju kebangkrutan. Jadi tadi jika biaya fixed cost lebih besar daripada operating income, bunga bank lebih besar daripada utang daripada laba. Yang ketiga, total hutang lebih besar daripada total aset atau hutang jangka panjang melebihi total aset. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang menuju kebangkrutan. Current asset lebih kecil daripada current liability, di mana aset lancar lebih kecil daripada kewajiban lancar. Atau total aset kurang dari total kewajiban. Itu semua adalah indikator-indikator yang bisa mengatakan perusahaan-perusahaan itu berpeluang untuk menuju kebangkrutan. Ya.
Itu dia. Analisis multivariat. Kita menggunakan teknik analisis diskriminan dengan teknik statistik. Penelitian saya sudah melakukan ini tahun 2015. Saya menggunakan analisis diskriminan untuk melihat peluang kebangkrutan. Di mana perusahaan yang akan bangkrut itu diberi dengan skor 0, yang tidak bangkrut diberi dengan skor 1. Nanti kemudian diisi. Cara menentukan skor 1-0-nya dari mana? Pertama, current asset lebih kecil daripada current liability, berarti dia itu 0. Atau total aset lebih kecil daripada total kewajiban, 0. Atau utang jangka panjang lebih besar daripada total kewajiban, daripada total aset. Itu semua saya beri dengan nilai 0, artinya perusahaannya akan bangkrut. Selebihnya adalah 1, yaitu perusahaan yang tidak akan bangkrut. Nah, itu dia. Di sini ada yang terkenal dengan menggunakan analisis diskriminan. Namanya Altman-Z-score. Ini penelitiannya dilakukan tahun 60, tapi sampai sekarang juga masih berlaku untuk memprediksi. Dan ini menjadi standar untuk menentukan apakah sebuah perusahaan itu bangkrut apa enggak. Di sini dikatakan dia itu, Altman menganalisis perusahaan besar di Amerika Serikat dengan 22 rasio keuangan, tapi hanya 5 rasio keuangan yang dominan dalam memprediksi perusahaan mengalami kebangkrutan atau enggak. Jadi dari 22 yang diteliti itu hanya 5 yang dominan. Bagaimana caranya? Ada 3 tahap yang dilakukannya. Menyusun klasifikasi kelompok bersifat mutual eksklusif. Setiap kelompok dibedakan dengan satu distribusi peluang sesuai ciri-cirinya. Kedua, mengumpulkan data untuk pengamatan dalam kelompok. Ketiga, menurunkan kombinasi linear dari ciri-ciri tersebut paling baik dan mendiskriminasikannya di antara kelompok paling baik. Artinya kombinasi yang memenuhkan peluang ada kesalahan klasifikasi. Modelnya seperti ini. Hanya 5 lah yang berpengaruh. Ini disebut dengan fungsi zeta Altman-Z-score. Di mana X1 itu adalah working capital. Kalau working capital itu adalah current asset dikurang current liability dibagi total asset. X2 adalah laba ditahan dibagi dengan total asset. Jadi rasio laba ditahan terhadap total asset. Ketiga X-nya adalah laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aset. Keempat adalah nilai pasar saham biasa dan saham preferen dibagi dengan nilai buku total utang. Sebenarnya itu sama dengan total aset sebenarnya. Kelima, nilai buku total utang, mohon maaf ya, itu nilai buku total utang itu adalah total utang lancar ditambah dengan utang jangka panjang. Itu menghasilkan total utang. Kemudian X5 adalah penjualan dibagi dengan total aset. Berarti salesnya itu berapa kali total aset. Penggunaan ini untuk perusahaan yang go publik, karena kalau tidak go publik nilai pasar saham tidak dapat dihitung dengan teliti. Agar ini dapat digunakan untuk perusahaan non go publik, dia menggunakan nilai buku, common stock dan preferred stock, kemudian dalam dia itu dirubahnya menjadi Z sama dengan 0,717 X1, kalau tadi kan 0,012 fungsi zeta asalnya untuk perusahaan go publik. Tapi supaya semua menyeluruh, dia menggunakan ya 0,717 X1 tambah 0,847 X2
tambah 3,107x3. Ini saya hilangkan dulu ya. Tambah 0,42x4 tambah 0,998x5. Ini dia. Yang berada dalam komponen X4 adalah nilai pasar menjadi nilai buku. Ya. Bagaimana sebuah perusahaan dikatakan bangkrut? Kita maksimum 100 dulu ini. Di sini ada kelas A. Oke, kita lihat. Seperti apa sebuah perusahaan dikatakan bangkrut? Pertama, jika nilai Z-score kurang dari 1,80, berarti probabilitas untuk bangkrutnya sangat tinggi. Antara 1,81 sampai 2,70, probabilitas untuk bangkrut tinggi. 2,71 sampai 2,99, probabilitas untuk bangkrut ada, tapi sedanglah. Mungkin saja dia itu terjadi mengalami kebangkrutan. Di atas 3, dia itu jauh dari kebangkrutan. Nanti kita lihat contohnya. Kalau berdasarkan menurut book value dan market value, kita bandingkan ya seperti ini. Untuk market value, yang tadi 1,80, yang book value 1,20 atau kurang. Ini 1,20 sampai 2, kemudian Altman mengembangkan 4 prinsip variabel yang berlaku pada perusahaan publik maupun pribadi atau perusahaan manufaktur dan jasa. Dalam kasus ini, dia tidak mencantumkan yang namanya sales dibagi total aset, sehingga analisisnya sempit bila dibandingkan dengan kedua model itu. Jadi, di kita itu, kita menggunakan yang tadi aja, yang pertama dan kedua. Ini perusahaan Chrysler Company. Ikhtisar laba ruginya seperti ini. Inilah laba ruginya, ini juga lah namanya neracanya. Kita akan menghitung apakah perusahaan ini berpeluang untuk bangkrut. Uangnya ini dalam juta dolar. Penjualannya tahun lalu adalah 12.005 juta dolar. Biaya-biaya kecuali depresiasi dan bunga 12.710 dolar. Penyusutan 181. Bunga adalah 215. Pajak penghasilan dari kredit adalah 5. Otomatis dia rugi, yaitu 12.005 dikurang 12.710 dikurang 181 dikurang 215 ditambah 5. Hasilnya harusnya 1096. Coba dulu Anda hitung. 12.005 dikurang 12.710. Udah? Dapat 1096? Halo? Halo, dapat? Coba 12.005 dikurang 12.710. Ini ada satu soal ini nanti. Ditambah dikurang lagi 181 dikurang lagi 215 ditambah 5.
Hasilnya 1096. Oke. Neracanya 3232 1597 ditambahkan. Kemudian ada lagi namanya saham preferen 51. Kemudian ada saham biasa 567, itu adalah 66,7 kali 850 itu juta dolar ya. Kemudian modal terpenuh 692. Jumlah kewajibannya itu semuanya di sini adalah 1755. Sehingga jumlah kewajiban dan modal adalah 6635. Harta lancar 3121. Kemudian harta tetap 500, 3,5. Kemudian harta lainnya adalah 14. Totalnya 6635. Sekarang kita akan menghitung satu persatu dari variabel-variabel yang mempengaruhi kebangkrutan. Yang pertama adalah current asset dikurang current liability dibagi dengan total asset. Kita lihat di sini. Karena dia adalah working capital. Berarti 3121 ini current asset 3121 dikurang 3232 dibagi dengan 6635. Itulah yang di sini dalam persen. Negatif dia. Yang kedua, laba ditahan dibagi dengan total aset. Laba ditahan return earning. 496 dibagi dengan 6635. 7,47. EBIT dibagi dengan total aset. EBIT, earning before interest and tax. Kalau kita lihat di sini, dia itu pasti negatif. Karena apa dia negatif? Karena earningnya saja di sini coba Anda bikin 12.005 kurang 12.710. Berapa itu? Berapa? 12.005 dikurang 12.710. Berapa? Tolong saya dibantu. 705, Pak. Dikurang lagi 181. Min 886. Min 886. Tambah 5. Yang ini. Karena dia pajak penghasilan. Min 881. Oke, itulah dia dapatnya di sini. Nah, X4 adalah nilai pasar modal sendiri, jumlah sahamnya. Kenapa? Dikatakan dari di sini X4 itu adalah, kita kembali ke awal. Saya coba tunjukkan kepada Anda ya, supaya jangan sampai Anda salah hitung nanti ke depan. Nilai pasar saham biasa dan saham preference, nilai pasarnya itu bisa diketahui dari harga saham. Nah, harga saham dibagi dengan jumlah saham biasa. Berarti kan 567 ya, tambah dibagi 4829. Kenapa? Karena dia adalah total debt. Total utang. Kita lihat di sini total utangnya berapa? 48229. Berarti uang sendiri
Saham biasa dibagi total utang itu berimplikasi terhadap kebangkrutan. Semakin besar saham biasa dibagi total utang itu akan semakin baik. Nah, itu adalah 11,71%. Kalau ini mendekati itu bagus. Nah, makanya dikatakan di sini dia tambah. Nah, kedua, sales tambah total aset. Sales dibagi total aset, 12.005 dibagi 6635, 1,8 kali. Selanjutnya masukkanlah dia ke sini. 0,02 kali 1,1,67 tambah 0,014 kali 7,47 tambah 0,033 dikali min 13,35 tambah 0,006 kali 11,74 tambah 0,99 kali 1,8. Itu dari model ini. Yang satu lagi bukan yang ini, bukan yang perbaikan, yang model awal ini. Kita masukkanlah nilai-nilai itu ke dalam, hasilnya adalah 1,512. Kita lihat di sini 1,5112. Ini. Kurang dari 1,8. Dikatakan kalau dia seperti itu, dia kurang dari 1,8. Akibatnya apa? Dia itu very high probability of bankruptcy. Jadi berpeluang sangat besar untuk menuju kebangkrutan. Very high probability bankruptcy. Itu kira-kira gambarannya. Sampai di situ ada pertanyaan? Halo? Sampai di situ ada pertanyaan? Oke. Kalau demikian, ini Anda baca sendiri dulu ini, kalau ini, karena ini kan terkait dengan punya negara, kita nggak perlu tahu lah kalau punya negara itu. Skor 5, mereka yang menerapkan itu. Yang kita hitung adalah yang bukan punya negara. Tapi untuk mempertinggi kemampuan kalian menyelesaikan soal, kita coba kasih satu case di sini. Saya ambil satu case. Manajemen keuangan. Sebentar ya. Coba Anda diskusikan sekarang juga. Ada sebuah case di sini. Materi kan sudah saya kirim. Ini. Coba case dulu ya, tutup. Diketahui neraca PT XYZ tahun 2000 XX dalam ratusan ribu dolar adalah sebagai berikut. Aset lancar seperti ini. Aset tetap sekian. Ini totalnya 7563. Kemudian hutang lancar 3540, hutang jangka panjang sekian, ini sekian, ini sekian. Total modal sendiri adalah sekian, sehingga total pasifa 7563. Rata-rata laporan laba ruginya seperti ini. Ya. Nah, ini case-nya ini. Oh, sorry. Nah, ini nih. Lengkapilah neraca laba rugi tersebut dengan menggunakan metode Almanzeta. Coba Anda prediksi kebangkrutan PT XYZ. Ayo. Siapa yang bisa? Saya kasih skor 10. Karena ini bagian dari ujian. Bila perlu saya kasih ini soal ke apa, ke grup. Ini saya copy dulu. Jadi Anda bisa. Oke. Saya kasih
Saya simpan dulu ya. Latihan 11 Jan 21. Dapat? Halo? Ada permasalahan? Dah, kacau.
Oke, kita coba lihat ya. Tapi nanti yang menghitung Anda ya. Coba kita lihat di sini. Saya sudah masukkan dia ke dalam Excel. Kelihatan di Excel? Halo? Kelihatan? Kelihatan di Excel? Kita anggap ini keterangan ya. Keterangan. Ini keterangan. Pertama kita hitung dulu ini. Saya coba gimana saya buat ya. Saya tambahkan satu sebuah kolom di sini. Itu di sini adalah tujuh lima enam tiga kurang 3420 kurang 15. Itulah di sini. Cara dapatkannya ya. Ini. Berarti ini adalah 7563 kurang 3420 kurang 15. Yaitu 4128. Paham ya? Kurang besar ya? Saya perbesar ya. Nah, ketemu ya? Paham? Berarti ini udah bisa kita isi. Sekarang di sini saya tambahkan kolom lagi satu ya, biar tahu caranya gitu loh. Ini adalah ini sama dengan 5558 dikurang 3540. Kalau diapakannya ini kurang ini. Paham ya? Oke. Ini adalah 70 juta ya. Kali jangan dalam ratus ribu, dalam juta aja kita bikin ini. Biar kaya dalam juta. Biar sama seperti yang di situ. Ini berarti 70 juta kali 9. Berarti ini 70 kali 9. 630 kan? Ya kan? Ya, Pak. Jangan sampai salah hitung kita ya.
Nah, ini. Udah pasti nggak ini penjumlahannya? Jangan sampai saya ini tambah ini. Harusnya sama ya. Oke, pas. Modal diisi terpenuh. Berarti dia adalah seperti tadi dia itu total hutang sekian, ini saham preferensi sekian. Berarti modal diisi terpenuh adalah 2005 kurang 55 kurang 630 kurang 520. Berarti ini semua, ini kurang ini, kurang lagi dengan ini, kurang lagi dengan ini. Hasilnya 800. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Sekarang ini yang kita hitung. Ini adalah ini kurang ini. Oh, sorry, jangan seperti itu. Kurang ini tambah ini. Yaitu 13.500 kurang 13.400 kurang 750 kurang 400 tambah 35. Oke? Oke? Ya, Pak. Berarti nanti di sini kita hitung current asset dikurang current liability itu sama dengan berapa? Berarti 3420 kurang, nah ini kita satukan dulu lah di sini. 340 kurang 3540. Kok 340? 3420. Ini kurang ini. Yaitu 120. Yang kedua adalah kita lihat di sini adalah yang perlu kita buat yang kedua adalah saya coba cek ya. Laba ditahan dibanding dengan total aset. Laba ditahan. Ini kita misalkan ini adalah laba ditahan. Ditahan. Berarti laba ditahan tadi berapa? 520. Satu-satu aja dulu kita cari. Yang ketiga apa lagi? Kok nggak kelihatan? Nilai pasar modal sendiri. EBIT. EBIT. Berarti EBIT itu tadi EBIT. EBIT sama dengan kita hitung. Mana tadi? 13.500. Dari sini kita akan 13.500 dikurang ya 13.400 dikurang 750 tambah 35. Nah, kita buat di sini. Kita kembali lagi atas. Nah, itu kan bisa kita hitung sekarang ya. 13.500 dikurang ini, kurang ini, tambah ini. Nah, kemudian satu lagi kan udah 4 nih. Udah 3, ini X1.
X2, nanti X3. Nanti dibagi total aset atau total debt nanti kita lihat. Yang ini untuk X4, kita lihat dulu X4. X4-nya itu adalah nilai pasar modal sendiri dibagi nilai pasar modal sendiri, kita hitung aja. Nilai pasar modal sendiri. Nilai pasar modal sendiri. Seberapa? Itu adalah 630. Baru sales untuk X5. Salesnya sabaraha? Tadi kalau nggak salah 13.500. Berarti CA kurang CL, kita bikin dulu ya. CA dikurang CL per total aset sama dengan kedua S2 itu adalah laba ditahan. Total aset laba ditahan per total aset berapa? EBIT per total aset berapa? Nilai pasar sendiri, nilai pasar modal sendiri per total debt. Sales per total aset. Nah, dapat dia di sini. Hasilnya saya bikin di sini sama dengannya ya. Ini kita hilangkan lah, saya nggak tahu artinya ini. Nah, sekarang berarti ini dibagi dengan total aset. Total aset berapa tadi? Ya. Nah, kemudian laba ditahan per total aset. Total aset. Ini bangkrut nih kayaknya nih. Terus laba ditahan. Kaca ini. Hilangkan per total aset. 0, berapa ini? Kecil ya. EBIT negatif juga per total aset. Ini per total utang. Sales kecil juga per total aset. Nah, sekarang ya, siapa tuh? Sebentar ya. Nah, dapat. Sekarang kita lihat judulnya. Modelnya. Modelnya adalah yang ini. Mana tadi ya? Biar lebih enak. Saya copy dulu ini. Nah, ini saya copy ya. Saya bikin jetnya di sini, biar enak kita bermain. Nah, kita perkecil ya. Oke, jet sama dengan, kita bikin aja sini, jet. Ya.
sama dengan saya mainkan dulu ini biar lengkap sama tempatnya. 0,012 X1 ya, tambah 0,14 X2. Yang ketiga, saya coba lagi tambah ini. Kok salah? Tambah 0,033 X3 tambah 0,006 X4. Kita perlebar ini. Tambah 0,999 X5. Is 0,999. Baru di sini X5. Itulah Z ya. Saya akan tebalkan ini. Saya apa dulu? Saya tebalkan. Saya perbesar juga dia biar cantik kelihatannya. Tapi akibatnya di sini diperbesar. Oke. Sekarang tinggal menghitung Z kita. Z sama dengan, kita bikin aja di sini. Tapi jangan seperti ini lagi. Ini kita pindahkan ke sini. X1. Ini X2. Ini X3. Ini X4. Ini X5. Oke, tapi saya perbesar supaya Anda bisa baca. Ini janganlah terlalu besar ini, kita kurangi aja nih komanya jadi 4. Ini. Tetap. Oh, ini juga kita kurangi. Sebenarnya tinggal membuat seperti ini di sini. Ini kok 688? Di sini. Oke, kurangi juga jadi 4. Ini juga kita kurangi. Terakhir di sini. Atau Z itu kita bisa bikin seperti ini sekarang. Nah, ini udah. Ini kali ini, ya kan? Tambah. Ini kali ini, tambah. Sorry. Tambah
Ini kali ini. Tambah. Ini kali ini. Tambah. Ini kali ini. Tambah. Satu, dua, tiga, empat ya. Ini kali ini. Nah, sekarang kita tinggal memperlebar ini. Ini. Atau Z itu sama dengan, dapat ini. Sama dengan ini. Tambah ini. Tambah ini. Tambah ini. Terus. Tambah ini. 1,791. Nah, apakah itu mendekati kebangkrutan? Kita lihat di sini kriterianya. Karena ada salesnya di sini ya. Kita lihat apakah dia itu mendekati kebangkrutan. Kita lihat kriterianya. Jelas dia itu mendekati bangkrut. Mengerikan. Mana ya? Dia. Tara, kok gini? Jangan di sini dah. Ini aja. Tara. Ini. Nanti bisa Anda lihatlah. Very high dan seterusnya di sini. Very high probability of bankruptcy. Jadi kesimpulan sangat beresiko untuk mengalami kebangkrutan. Oke? Bisa? Sampai di situ ada pertanyaan? Halo? Tolong dong dengar saya. Actionnya ketemu ya? Bisa paham Excelnya ya? Bisa, Pak. Oke. Di grup nggak, Pak? Kenapa? Kirim di grup, Pak. Ya otomatis dong saya kasih di grup sama videonya. Saya rasa cukup dulu untuk pagi ini. Selamat pagi. Sebentar dulu. Yang kelas yang pertama keluar dulu dah. B. Baik, Pak. Makasih. Suaranya jelas, Pak. Makasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak.